seperti pujian ini. Pakailah setiap kami anak-anak-Mu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Karena kami tahu rancangan-Mu, rencana-Mu itu indah dalam hidup kami semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin. 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 Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya? Bapak, Ibu semuanya, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, ini saya lihat Wempi Purnawan jenggotnya udah persis Ambarita, yang mana besok akan melayani kita ya. Udah tumbuh cepat juga ya. Baik, Ibu Jem, apa kabarnya? Luar biasa. Iya. Silakan Bu Jem, waktu dan tempat untuk Ibu Jem. Ya, pada sore hari ini di Indonesia dan pagi hari di Amerika, kita akan belajar bersama, yaitu hatimu menentukan berkatmu. Kemarin kita sudah sama-sama membahas tentang minta hati yang baru. Mengapa persoalan hati ini penting? Karena Tuhan sendiri melihat hati. Bagaimana kondisi hati kita? Hati yang bagaimana yang ada pada kita? Maka hari ini kita mau belajar tentang beberapa hati yang sangat penting. Yang pertama, kita harus mempunyai hati seorang anak. Seorang anak itu menghormati bapaknya. Seorang anak itu mencintai bapaknya. Ya, hati seorang anak itu dasarnya bukan sekedar transaksi, seperti transaksi. Hati seorang anak itu tidak menyimpan dendam dan kesalahan kepada orang tua. Makanya Tuhan tuh kasih jatah. Kalau marah cukup 1 hari, ya. Itu bisa dilakukan anak kecil, ya saudara. Makanya anak kecil itu kalau berkelahi sebentar dia berkelahi, habis itu dia sudah rukun kembali karena dia inginkan apa, bahagia bermain. Kalau orang dewasa kadang-kadang sulit untuk suruh 1 hari itu karena punya pikiran orang dewasa, gua benar lu salah, atau lu salah gua benar, saudara. Mari kita minta hati seorang anak. Yesus itu guru agung kita, ya, sosok yang sempurna.
yang memberi teladan mempunyai hati seorang anak. Ini ceritanya umpamanya Bapak di surga bilang sama Tuhan Yesus, "Nak, kamu nanti akan datang ke dunia ya dan menjadi manusia. Nanti kamu akan ditolak. Itu sudah dibunuh buatan beberapa tahun lalu. Kamu akan menderita, nanti mati." Ya. Dan dia jawab, "Ya Bapak." Dia tidak mengeluh dan dia tidak berkata apa-apa. Saudara, dia pernah cuma satu yang dia pernah bilang, tapi bukan satu komplain ya. Dia bilang, "Kalau boleh cawan ini berlalu daripada." Tetapi dia selalu bilang, "Ya Bapak." Dan apa yang menjadi satu perkataan Tuhan Yesus, dia berkata, "Makananku adalah menyelesaikan kehendak Bapa." Berarti dia sangat taat kepada Bapaknya. Ya, dia taat sampai mati. Di dalam Filipi dikatakan, ditulis dia taat sampai mati. Ini contoh Tuhan Yesus bukan sebagai juru selamat saja, tapi dia guru agung yang memberikan teladan kehidupan untuk kita semua, supaya kita juga mempunyai hati seorang Bapa. Dia taat ke Bapaknya sampai mati, saudara. Kedua, kita lihat Ishak contohnya. Ishak itu juga punya hati seorang Bapa, ya, seorang anak. Dia dikatakan dia mau dibunuh oleh bapaknya. Saudara, dia taat. Dia taat karena dia mempunyai seorang hati anak. Saudara. Contoh yang punya hati seorang anak lagi. Ya, kita lihat yang negatif, yaitu yang tidak mempunyai hati seorang anak. Ya. Yaitu anak yang hilang. Kita lihat anak bungsu dan anak sulung. Yang salah siapa? Yang benar siapa? Dua-dua itu salah. Kita lihat anak yang bungsu itu, dia meninggalkan rumah. Ya. Dia tinggalkan rumah bapaknya. Hubungan anak bungsu dengan bapaknya akhirnya terputus. Karena apa yang terjadi? Saudara, kalau hubungan kita dengan bapak itu terputus, maka yang pertama menderita. Dikatakan anak bungsu ini keluar dari rumah bapaknya karena apa? Dia minta warisan pada bapaknya belum mati, saudara. Begitu hatinya dia kepada bapaknya. Saudara, dan akibatnya satu, dia menderita. Yang dua, anak bungsu ini berkata bahwa aku telah berdosa terhadap. Saudara, kalau kita itu terputus hubungan kita dengan Bapa, ya, kita tidak menjadi anak Bapa lagi. Saudara, maka kita mudah untuk jatuh dalam dosa. Dan dosa itu menurunkan nilai seseorang. Dari orang yang menjadi anak Bapa, turun nilainya menjadi orang upahan. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadi aku jadikan sebagai orang upahan Bapa. Saudara, kalau kita jauh dari Bapa, saudara, akhirnya kita ini nilainya bisa turun. Orang yang menjadi anak Bapa, menjadi orang upahan, saudara, dikatakan dia tidak layak menjadi anak Bapa. Jadikan aku menjadi orang upahan. Dulunya dia menjadi seorang yang berlimpah-limpah, ya, menjadi seorang, akhirnya dia turun derajatnya menjadi orang miskin yang makan ampas daripada sisa makanan babi. Saudara, kita harus hati-hati dengan dosa. Karena dosa itu akan mengambil apa saja yang bisa diambil dari dalam hidup kita. Saudara, ini bukan masalah pertobatan saja. Sehingga dia bukan cuma butuh pengampunan. Dia bukan cuma buat pelanggaran. Tapi masalahnya, apa yang terjadi ketika hubungan dengan Bapak putus? Dia mengalami kerusakan di dalam identitas dirinya. Tetapi Bapak itu begitu baik, yang sangat mengasihi dia. Dia bilang, lekas bawa jubah yang terbaik. Gimana artinya Bapak itu ingin mengembalikan martabat, nilai identitasnya kembali sebagai seorang anak. Diberi cincin, itu otoritas, sepatu, hak sebagai anak, jubah kotor diganti jubah yang baru. Saudara, anak yang hilang ini kita lihat dia marah karena dia ingin warisan.
Kita lihat anak sulung. Anak sulung ini juga tidak mempunyai hati seorang anak. Dikatakan lebih aneh lagi karena dia berkata bertahun-tahun aku melayani Bapak, tapi satu ekor kambing pun tidak pernah Bapak berikan padaku. Saudara, memang secara moral dia tidak berdosa, tapi dia tidak punya hati seorang anak. Anak sulung ini terhilang karena dia tidak mengenal kasih karunia. Bahwa apa yang Bapak punya, itu anak punya. Dia gagal mempunyai hati seorang anak. Jadi keduanya ini anak Bapak, ada benang merahnya, saudara. Tetapi keduanya gagal mempercayai Bapak yang baik. Saudara, kita semua ini anak Tuhan. Kita semua ini anak Bapak di surga. Apakah kita mempunyai hati seorang anak? Belum tentu. Ini hal yang paling dasar. Kita anak, tapi kadang-kadang kita ini sebagai orang Kristen, kita anak Allah, tapi kita punya mental pegawai. Kita punya mental orang upah. Sebagian kita mengerti Bapak baik, tapi mengapa kita tidak mengalami? Kita mencintai anak kita, bukan karena dia itu hebat. Ya. Saya mencintai anak saya bukan karena dia hebat, bukan karena dia berprestasi, tapi karena dia anak. Dalam anak itu ada sesuatu, yaitu darah daging kita, sehingga kita mencintai. Kalau Tuhan itu Bapak kita, maka seharusnya di dalam diri kita ini ada Roh Tuhan yang menandakan bahwa kita anak. Hati anak itu harus percaya bapaknya baik. Saudara, ketika engkau percaya bapak kita baik, maka kasih Tuhan itu akan kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segala pikiran kita. Yang kedua, kita harus mempunyai hati seorang penyembah. Contohnya kita lihat Maria Magdalena. Maria yang meminyaki kaki Tuhan. Pada waktu zaman Yahudi dulu, seorang gadis itu dia mengumpulkan minyak untuk hari pernikahan. Ya, jadi diambil buli-buli yang mahal sebagai mahar untuk pernikahannya. Saudara, dan pernikahan wanita pada waktu itu sangat indah dan sangat penting. Ya. Tentu setiap wanita pasti punya mimpi, yaitu pakai baju pengantin seumur hidup sekali. Dan ketika Maria Magdalena ini menyembah, dia memecahkan buli-buli itu yang dia kumpulkannya itu. Dan dia melepaskan mahar itu, melepaskan hidupnya untuk diberikan pada Tuhan. Dia berikan yang terbaik pada Tuhan. Saudara, rambutnya untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Rambut ini adalah mahkota wanita. Tapi dia pakai untuk membasuh kaki Tuhan Yesus. Ini artinya apa? Hati seorang penyembah. Seorang worshiper. Kalau kita punya hati yang menyembah. Saudara, dimanapun kita berada, entah itu kita di kamar mandi, atau ibu-ibu yang sedang masak, bapak-bapak yang sedang bekerja, itu ada satu keluar rasa penyembahan di dalam hidup kita ya, meskipun kadang-kadang tidak kita suarakan, tapi itu ada, akan mengalir. Saudara, hati seorang penyembah. Kita lihat orang yang menyembah Tuhan, seorang worshiper, itu Tuhan akan berkati. Tuhan akan memberkati. Yang ketiga, kita harus mempunyai hati seorang pejuang. Seorang pejuang itu, saudara, dikatakan tidak pernah memikirkan dirinya. Tapi seorang pejuang itu selalu menyenangkan hati komandannya. Seorang pejuang itu punya disiplin yang tinggi. Saudara, kalau kita punya hati seorang pejuang yang punya semangat, yang berapi-api, ya, seorang yang punya revival, punya pejuang. Seorang yang punya cita-cita, punya revival, kalau tidak punya hati pejuang, tidak akan terjadi.
Kita punya hati yang pejuang, punya revival. Artinya apa? Punya disiplin. Seorang pejuang itu punya disiplin. Jadi kita harus punya disiplin dalam doa kita. Kita harus punya disiplin membaca firman. Kita harus disiplin untuk bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Bukan pada waktu asal kita datang. Bukan kalau waktu kita bisa, ya, atau kalau kita sempat, saudara. Tapi kita punya disiplin untuk kita datang pada Tuhan. Itu hati seorang pejuang. Saudara, kita lihat Daniel berdoa. Dia memuji Allahnya seperti biasa yang dilakukan di atas loteng yang terbuka 3 kali sehari. Meskipun itu merupakan ancaman dia masuk dalam gua singa, tapi dia tetap disiplin. Pejuang itu punya ciri yaitu disiplin. Kita lihat Daud 7 kali sehari dia menyembah Tuhan. Karena dia seorang yang disiplin. Kita lihat Daud punya triwira yang berdiri di ladang kacang merah. Yang lain sudah lari, tapi ada satu perwira yang tetap disiplin berdiri mempertahankan ladang itu. Saudara, prioritas kita bukannya senang atau enggak senang. Bukannya suka atau enggak suka. Tapi yang penting kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, harus punya disiplin berjuang. Karena ini tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Saudara, yang keempat, kita harus mempunyai hati yang selalu bersyukur. Saudara, bersyukur ini adalah kunci daripada segala-galanya. Mujizat itu terjadi karena kita bersyukur. Saudara, dan kita bersyukur mengingat kebaikan Tuhan. Sampai saat ini, di mana kita boleh ada sebagai kita ada pada jam ini, detik ini. Itu adalah Ebenezer. Sampai saat ini, Tuhan menolong kita. Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamanya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, Ebenezer itu adalah batu penanda yang dibuat Nabi Samuel untuk mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu sanggup menolong mereka saat mereka dalam keadaan terjepit sekali. Saat itu mereka sadar bahwa Tuhan sudah menolong dengan nyata. Hari ini, ketika saudara dan saya bisa bertahan dalam berbagai kesulitan akibat beberapa hal, mungkin pandemi dan kehancuran ekonomi, sebagainya, beberapa hal. Tapi kalau sampai saat ini kita bisa bertahan, yang terjadi dalam kehidupan itu karena ada pertolongan Tuhan. Sampai di sini Tuhan tetap menolong kita. Saudara, kita lihat, kalau sekarang ini kita sudah mulai kembali, bisa banyak orang yang bergelimpangan di Indonesia, beberapa restoran tutup, ya. Beberapa toko tutup ya akibat pandemi, nggak bisa bayar sewa di Pakuan Mall, di Tunjungan Plaza. Tapi kalau sampai saat ini kita sudah mulai kembali bisa menata ritme kehidupan ke keadaan yang normal. Saudara mulai diberkati, saudara sekarang sudah mulai dipelihara Tuhan, sudah tidak pernah kekurangan. Jangan pernah lupa memasang batu peringatan di dalam hati. Dengan kau berikrar, sampai saat ini Tuhan sudah menolong saya. Saudara, kita menjumpai beberapa orang yang masih ada dalam keadaan terpuruk sampai saat ini. Sepertinya belum menemukan titik terang. Sepertinya diliputi semangat yang setengah mati, saudara. Kita lihat mereka masih takut untuk melangkah, takut nanti keadaan lebih buruk. Mereka merasa takut nanti kehidupan tidak terpenuhi. Saudara, maka jalan terbaiknya tetap berharap pada Tuhan. Banyak orang yang akhirnya menjadi tawar hati. Ada satu orang, saudara, yang dia itu suaminya meninggal karena COVID. Dan beberapa lama tidak ke gereja.
Dan pada waktu itu ketika seorang hamba Tuhan menjenguk dia di rumahnya, ayo kok sudah lama tidak ke gereja. Apa dia kata? Kan Tuhan tidak menolong saya. Suami saya meninggal, Tuhan tidak jawab doa. Hatinya menjadi tawar. Saudara, di tengah-tengah kesulitan apapun, kita tetap punya Bapa yang baik. Tuhan punya rencana yang baik, yang kita tidak pernah tahu. Karena itu adalah haknya Tuhan. Saudara, tapi kita tetap percaya saat kita terjepit, ya, Tuhan tidak akan membuat kita jatuh tergeletak. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Daud itu dalam pengalamannya pribadi kepada Tuhan. Ketika dia dalam keadaan terjepit, dia berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Sampai dia mendengar suaraku dari baitnya. Dan teriakku minta tolong sampai kepada telinga. Satu hal kita perlu belajar lewat masalah kita yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu kita belajar. Semuanya itu mengajar kita untuk kita bergantung sepenuhnya hidup kita pada Tuhan. Kita sebenarnya orang yang tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Tapi kita, hidup kita bergantung pada Tuhan. Saudara, yang kelima kita lihat. Hati yang bagaimana? Hati yang berkenan pada Tuhan. Sikap hati yang berkenan pada Tuhan itu apa? Kita lihat yang pertama, orang berkenan pada Tuhan itu tentu apa yang dilakukan memperkenan Tuhan. Satu, hati yang mudah bertobat. Ya. Jadi tidak mengeraskan hati. Kalau ada firman yang keras, tetap mau melakukan, tidak menolak. Ya. Saudara, kehidupan yang diberkati itu sumbernya dari hati yang bertobat. Saudara, jadi kita harus punya hati yang mudah bertobat. Jangan punya hati yang keras. Yang kedua, punyailah hati yang mengampuni seperti doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan seperti kami mengampuni, seperti Engkau mengampuni kami. Saudara, hati yang mengampuni. Ketiga, kita punya hati yang memuliakan Tuhan. Saudara, beribadahlah dengan memuliakan Tuhan. Yang keempat, hati yang berkenan itu adalah contohnya Daud. Daud itu berkenan pada Tuhan. Kita lihat Daud itu dikenal orang sebagai orang yang sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan. Apa rahasianya? Yang kita lihat, yaitu Daud. Kenapa disebut berkenan pada Tuhan? Karena yang pertama, Daud itu memilih untuk hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua, dia selalu rindu untuk datang pada Tuhan. Yang kedua, dia selalu memilih mengatasi setiap persoalan bersama dengan Tuhan. Waktu dia menghadapi Goliat orang Filistin, dia berkata, kalau Tuhan dulu telah melepaskan aku dari cakar beruang dan singa, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dan setiap persoalan dia memilih mengatasi persoalan bersama Tuhan. Yang ketiga, dia berkata, Daud memilih untuk tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, ini penting. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kita lihat bagaimana Daud ada kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Yang membenci dirinya, yang mau membunuh dirinya, yang melempar lembing. Tapi yang dilakukan, dia tidak mau. Ada waktu kesempatan membunuh, dia tidak mau. Karena dia tidak mau menjamah orang di Irak. Yang keempat, Daud itu kenapa berkenan? Karena Daud itu memilih untuk bertobat ketika ditegur. Saudara, banyak orang yang salah ditegur nggak mau, saudara. Salah ditegur nggak mau. Atau mundur, atau nunda. Tapi Daud memilih bertobat ketika ditegur. Saudara, setelah mengalami keberhasilan, berkat melimpah, Daud ada di dalam zona kehidupan yang nyaman. Dan dalam peristiwa zona yang nyaman ini membuat dia jatuh dalam dosa yang bersifat. Dan dia menjadi otak pembunuhan Uria, suami Batseba. Namun Daud membuka diri dan mengakui
segala kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan berkatalah dia kepada Nathan, aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Dan Nathan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak mati. Saudara, di hadapan perjalanan hidup kita, ada banyak pilihan hati. Ada banyak pilihan hati yang harus kita pilih, yang harus kita punyai. Saudara, hati seorang anak, hati seorang penyembah, hati seorang pejuang, hati yang selalu bersyukur, mengingat kebaikan Tuhan, hati yang berkenan pada Tuhan. Saudara, kita saat ini kondisi kita bagaimana dengan hati kita? Saudara, ayo kita, kalau kita koreksi diri kita, ada hati kita yang mungkin tidak berkenan dengan salah satu dirinya. Ayo kita perbaharui. Jangan keraskan hati kita. Tapi ayo kita mau rendah hati, menerima firman, dan mendengar dan melakukan. Oleh karena itu, saya berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia. Biarlah kita sungguh-sungguh mau rendah hati, mempunyai hati seorang anak, mempunyai hati seorang penyembah yang ingin berdoa, yang seorang pejuang, hati seorang pejuang disiplin di dalam doa kita, disiplin di dalam kita membaca firman, hati yang selalu bersyukur dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau kita lakukan semua itu, berkat Tuhan itu akan tercurahkan di dalam kehidupan kita. Kemenangan, pertolongan dan pertolongan akan terjadi karena hatimu menentukan berkat dan kemenanganmu. Amin.